Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Ajar kami untuk kami terus bersyukur di dalam setiap hal di dalam kehidupan kami. Apapun permasalahan kami di dalam setiap hidup kami, di dalam pribadi, selepas pribadi. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadikan rema di dalam hati kami masing-masing. Baik yang kami saat ini sedang live di siaran langsung ataupun nanti yang melihat tayangan ulang acara ini ya Bapa, biarlah kami semua terberkati, menjadikan kami anak-anak yang bisa berbuah di dalam Engkau, sehingga di dalam hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Tomo, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Mas Widodo, Tuhan berkati. Silakan Ibu Sarina, Pak Cecep dan Pak Abdul. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 40. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur. Mereka ulang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih
dan pemurah. Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Lukas 12 ayat 1 sampai 34. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapakah kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
jualah segala milikmu, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Baik, saya lanjutkan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan hendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak-anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu ketahui menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah dan berusaha berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau disyaratnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Pak Akul, Pak Cecep, serta Bu Sarina. Kita langsung ke
renungan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, selalu ada tindakan perbuatan baik. Ya, karena cinta itu bukan cuman kata-kata. Ya, cinta itu adalah sebuah tindakan, tetapi juga mengatakannya tentunya ya. Tetapi harus ada tindakan. Cinta itu tanpa perbuatan itu cuman bullshit, retorika saja, saudara ya. Nah, ada yang penting ya, ketika kita ini bekerja ya, saudara ya. Saudara selalu ya, saya ceritakan kepada saudara bagaimana diakonia itu penting. Tapi kali ini saya nggak mau cerita tentang diakonia. Saya lagi cerita keluarga itu penting. Ya, saya ngobrol-ngobrol yang kemarin waktu sebelum berangkat, saya ngomong-ngomong sama ketua sinodenya Gereja Betani itu ya, Pak Hengki, sekarang Pak Hengki ya. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau ya, mereka cerita dengan Pak Aswin ya, bagaimana dulu mereka sangat gegap gempita dengan successful Betani families, saya bilang begitu ya. Dengan successful Betani families itu, successful Betani families ini begitu begitu hebat ya saudara dulu ya. Wah, itu udah trademark tagline-nya successful Betani families. Tapi saudara, ini ceritanya Pak Hengki ya saudara ya. Ceritanya Pak Hengki. Akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan di Betani itu ya, tidak semua sukses. Tapi keluarganya banyak yang berantakan. Banyak pengusaha jemaat Betani yang sukses, tapi keluarganya berantakan. Karena waktu bilang successful Betani family, mereka tuh tiap hari ceritanya sukses terus. Nah, terus ya itu diceritain ya, Pak Aswin pun sama ya. Papa Alex Abraham itu sukses. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya sekarang? Ya, apakah kita menjadi sebuah family? Kita ada gap. Itu ceritanya ya, saudara ya. Saudara, papi saya itu bangkrut, kere saudara ya. Tapi dia selalu punya waktu buat anaknya. Ya, papi saya itu nggak punya banyak uang. Ya, malah nggak punya uang, nggak punya uang sama sekali ya. Tapi dia selalu punya waktu buat anaknya. Mami saya itu nggak punya banyak uang dan ya senamanya orang kampungan. Ya, mami saya itu pokoknya banyak yang tidak sempurnanya lah. Tapi dia selalu punya waktu buat anaknya, saudara ya. Kita selalu ngobrol bersama. Jadi kalau saya lagi ada masalah bisa cerita, ya. Keluarga itu adalah sesuatu ya yang sangat penting untuk Anda bisa merasakan surgamu, saudara. Kalau kamu punya keluarga, kamu tidak akan merasakan surga kalau kamu menelantarkan keluargamu. Suaranya jauh karena ini tadi. Bentar ya. Karena tiba-tiba ininya mati ini loh. Mungkin iya kan. Op dit moment bezig, het is nog altijd 2-2. Suaranya jauh ya Mas ya. Tes suara. Oke. Nah, jadi seringkali kita memahami bukan dengan sebuah pemahaman bahwa itu adalah surganya kita, ya. Keluarga itu adalah sarana surgamu, saudara ya. Kalau Anda tidak mengerti, waduh kasihan sekali. Ya. Kalau kamu punya istri, punya anak, punya suami, punya anak, ada orang tua, keluarga itu adalah surga. Ya. Kalau kamu pergi masuk ke Taman Eden sendirian, saudara ya. Saya itu kalau pergi ke Korea sendiri, ya, dulu kan sering keluar negeri itu ya sendirian, tapi asik nggak, saudara? Ya buat saya nggak asik, saudara ya. Buat saya itu pergi jauh-jauh sendirian itu nggak asik buat saya. Saya nggak tahu dengan Anda.
Kalau buat saya terus kayak pergi jauh-jauh, nggak ada anak-anak buat apa? Tapi ketika kita pergi ya deket-deket sini rame-rame atau kita pergi jauh bareng-bareng, ya seneng ya, saudara ya, seneng. Itulah surga. Tapi misalnya nih kita pergi di jalan kita berantem ya nggak enak ya, pernah gitu lagi di jalan berantem ya nggak enak, nggak asik ya. Bagaimanapun keluarga itu sesuatu banget. Karena bagaimana kalau cerai? Ya mungkin kamu dapat istri baru, dapat suami baru, kamu asik, anak-anakmu yang nggak asik. Maka sesibuk apapun, saudara, seheboh apapun kamu, belajar supaya kamu menghargai keluarga. Belajar supaya kamu sama-sama berkebun, membuat taman Edenmu sama-sama. Ya, bahkan kalau anak-anakmu sudah beranjak dewasa, diajari juga ya berkebun bersama-sama, membangun taman Eden. Sama seperti Adam dan Hawa. Mereka diutus ke bumi untuk membangun taman Eden bersama dengan anak-anaknya. Ya, membangun kerajaan Allah bersama dengan anak-anaknya. Jadi sesibuk apapun kamu bekerja, jangan kerja. Jangan, saudara. Keluarga itu penting. Anak, istri, suami, perhatian. Berapa banyak Anda saking banyaknya utang, kerja terus. Percuma. Secukupnya kerja. Bayar utang. Secukupnya kerja. Selebihnya minta berkat dari Tuhan. Beneran, tapi jangan nggak kerja, harus kerja. Ya saya tidak kerja sekuler. Yang kalau dimaksud saya nggak jadi kerja itu nggak jadi kerja sekuler ya. Tapi tiap hari saya capek. Kayak tadi pagi saya bangun jam 4 pagi sampai sekarang belum tidur nih. Ya ini sekarang di sini sudah jam 11. Saya dari jam 4 pagi tadi itu ya, dari mengajar HBC 1, HBC 2, lalu kita ngurusin macam-macam ya, persiapan khotbah, terus sampai sekarang nih baru selesai, lagi di jalan nih saya sekarang ini. Nah, itulah bekerja, ya kan? Tetapi ini sama keluarga, menikmati. Ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu ada Hawa di situ, bilang, kamu keluar dari Eden, ciptakan Eden yang baru. Ciptakan Eden, perluas Eden. Ya, berkuasalah atas seluruh bumi, bangunlah Eden bersama anak-anakmu. Tapi bagaimana kamu bisa membangun Eden kalau kamu sibuk bekerja mencangkul terus, saudara? Bagaimana kamu bisa menikmati Edenmu? Wah, kurang Pak, Eden saya mau tak tambah ini, mau tak tambah itu. Suatu ketika saya ngomong-ngomong sama anak gitu ya. Jadi sudah kita sudah habis-habisan, sudah luar biasa, yang aku tuh sebetulnya enggak kepengen kamu sering pergi keluar kota. Aku tuh pengennya kamu di rumah. Aku tuh merasa tenang kalau kamu di rumah. Kalau kamu nggak ada di rumah itu rasanya ya sudah. Cahayanya nggak ada di rumah. Loh, aku pikir kamu pengen uang. Aku pikir kamu pengen beli ini, pengen beli itu. Aku pikir, nah itu saudara ya, ternyata nggak selalu itu ya. Kehadiranmu di rumah bersama anak-anak, kehadiranmu ya istri-istri, suami-suami, anak-anak. Ya kehadiran di rumah, sesekali di rumah, luangkan waktu bersama-sama. Kita bangun Eden kita, ya kita membangun Eden bersama-sama. Di situ ada gesekan, ada konflik, ada perdebatan, ada pertengkaran. Tapi indah, tetapi manis, ada kenangan, ada maaf, ada pengampunan. Itulah Eden, saudara. Tapi kalau kamu kerja, terus mungkin kamu tidak pernah bertengkar, tiba-tiba bubar rumah tangganya. Kamu tidak pernah bertengkar, tiba-tiba anakmu kena narkoba. Kamu tidak pernah bertengkar, tiba-tiba anakmu jadi capek-capean, dibawa lari sama si om-om. Ada kepengen iPhone. Ya kan? Nggak pernah bertengkar. Tapi ya rusak. Makanya selalu kumpul, ngobrol sama sekeluarga. Bangun,
bukan cuma uang terus. Ya, kelihatannya uang itu penting ya, kelihatannya ya, nggak ada uang juga bingung lah. Saya juga nggak ada uang juga bingung kayak sekarang. Ya nggak ada uang bingung. Jehovah Jireh ya. Kenapa bisa bikin Jehovah Jireh? Makanya Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. 2-3 orang itu adalah suami, istri, dan anak, saudara ya. Itu Jehovah Jireh seneng ya, saudara ya. Nggak punya duit, Jehovah Jireh. Biar nggak punya duit, Jehovah Jireh sambil ketawa-ketawa. Lagi sedih-sedih, aduh gimana nih, gak ada duit nih begini, woi. Udah, bilang Jehovah Jireh. Ayo, oke, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, miracle Jehovah Jireh. Wisely Jehovah Jireh. Semua ya, anak Jehovah Jireh. Mama ya, itu Jehovah Jireh semua. Begitu lihat, haleluya, ada yang transfer, haleluya, ada gitu ya, saudara ya. Karena 2-3 orang berkumpul dalam ada mujizat. Luangkan waktu dengan keluarga. Iya, kerja itu penting. Kerja itu penting. Harus kerja ya, 6-8 jam. Nah, minimum 6 jam. Kalau ya maksimum 10 jam. Selanjutnya, serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Terakhir ya. Nama mertua saya sendiri ya. Ya kita sini curhat-curhat. Mama kan di sini lama ya, kemarin 3 bulan ya. Kita ngobrol-ngobrol. Yang pertama berangkat sama Bu Marjuni, yang kedua berangkat sama Koden ya. Yang kedua lama 3 bulan di sini. Kita ngobrol-ngobrol ya. Kerja, das. Ya, sampai nggak ada waktu buat anak-anaknya. Ya, suami istri ketemunya bumbuan seminggu sekali baru ketemu kali, saudara ya. Saking mama itu kerjanya gila ya, saudara ya. Kerja keras sekali. Terus tiba-tiba kita ada masalah ya, gegeran itu ya. Terus habis semua dalam 1 malam, saudara. Kerja begitu luar biasa habis. Keluarganya berantakan, kami waktu itu ya tengkar ya. Kamu keluarga. Bukan saya nengkarin atau anak nengkarin, bukan. Tapi ada yang adu domba kita. Kita sehingga tegang gitu ya. Akhirnya udah daripada itu kita minggir. Karena kita nggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Kita percaya dengan orang tua kita. Tetapi orang-orang sekitar ini yang berusaha. Ya, tahun 2004 ya, saudara ya. Akhirnya uangnya hilang, harta habis. Kita hubungan keluarga pecah semua. Nyaris rumah itu juga hilang. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan kami. Tetapi ya kita membayar dengan amat sangat mahal. Ya kami membayar dengan amat sangat mahal. Apapun keluarga itu penting, saudara. Keluarga itu adalah surgamu. Kamu bangun taman Edenmu, saudara. Dengan waktu, dengan salib, dengan cucuran air mata, dan keringatmu. Kalau orang tuanya tidak mau disalib, nanti anak-anak disalib. Maka orang tualah yang harus berkorban, bukan anak-anak. Supaya anak-anak belajar ketika mereka menjadi orang tua, mereka mau berkorban lagi. Diulangi, sehingga taman itu tuh makin luas. Makin besar. Ada teladan, ada warisan ilahi di sana. Ya, keluarga itu penting. Uang penting. Tapi keluarga itu lebih penting lagi. Jangan kamu lupakan, jangan kamu sia-siakan. Nanti ketika kamu udah tua, ya saya tuh ngerasain ya, saya gendong-gendong Wisely waktu kecil. Saya tuh ngerasain nungguin ya miracle, saya ngajari mereka berenang, naik sepeda, itu saya semua yang ngajari. Menikmati saat-saat itu. Kamu menikmati nggak saat-saat itu? Apa kamu lagi di mana? Hilang kamu. Jangan-jangan kamu lagi punya anak, kamu lagi sama cem-cemannya kamu lagi. Ada yang hilang, sayang sekali. Kalau saya menikmati ya, saat-saat anak-anak saya lagi jatuh bangun, naik sepeda, anak-anak lagi lari, lagi banyak ada masalah di sekolah, ada apa, kita menikmati. Ya, saat mereka sedang berprestasi, saat mereka sedang bukan siapa-siapa, tapi di rumah, ya kita menikmati. That's a family, that's a Eden. Itulah Taman Eden, ya saudara ya. Kiranya ini menjadi rema bagimu, supaya kamu belajar. Berkat itu dari sorga, saudara ya.
Materi itu semua dari surga. Kalau kamu rendah hati, kamu jujur, rendah hati, setia, jaga kekudusan, ya, itu berkat datang sendiri. Yang penting kamu rajin, ya. Nadia sudah bilang, tapi jangan ngoyo. Luangkan waktu, investasikan waktumu untuk membangun taman Edenmu, ya. Uangnya kurang, Pak. Nggak akan kurang. Percaya saya. Yang penting kamu kerja 6-10 jam tiap hari. Nggak akan kurang. Ya, Tuhan selalu janji berlimpah. Tadi burung di udara, burung, ya harga burung pipit harganya 5 duit, apa 5 duit apa tadi ya. Itu artinya murah sekali, saudara. Ya, burung pipit itu nggak pakai. Tapi Tuhan pelihara. Percaya saya, saudara. Penting keluarga itu dalam hidupmu. Ya, uang penting, tapi keluarga itu lebih penting. Uang itu untuk ngeragati keluarga, tapi jangan sampai kamu cari uang setengah mati sampai kamu korbanin keluarga. Tuhan Yesus memberkati.